ketika mendengarkan teman-teman ini ada yang sembuh, ya, ada lepas, ada yang keluar dari zona ini, saya sangat bersyukur sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Oji Tanjung. Masih ya kita membahas seputaran GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda terus diberikan perbaikan teman-teman, dan segera lepas dari sensasi-sensasi GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung ya. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe teman-teman, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan info terupdate yang terus bakal saya upload ya untuk Anda terkait dengan bagaimana kita bisa keluar dari zona GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Dan jangan lupa untuk di scroll down ya di video-video yang saya sebelumnya teman-teman, karena sudah banyak video yang sudah saya berikan kepada teman-teman ya terkait dengan gangguan yang kita bahas saat ini. Semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan, amin ya rabbal alamin, dan itu yang saya harapkan. Dan ketika ada teman-teman yang sudah ada perbaikan, saya alhamdulillah syukurnya luar biasa teman-teman. Karena apa ya, saya pernah di posisi teman-teman ya, rasa tidak nyamannya pernah saya rasakan, sensasi apa yang teman-teman rasakan sudah pernah saya rasakan ya. Jadi ini luar biasa. Jadi saya ketika mendengarkan teman-teman ini ada yang sembuh, ya, ada lepas, ada yang keluar dari zona ini, saya sangat bersyukur sekali. Jadi untuk itu buat teman-teman yang lain silahkan mengacu kepada teman-teman yang lain juga yang sudah bisa sembuh teman-teman ya. Jadi jangan saya bertanya pada orang lain kapan saya bisa sembuh ya. Jadi bertanya kepada diri kita sendiri, nih kapan saya bisa sembuh ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing teman-teman. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu sensasi yang pernah saya alami ya, yaitu sakit pinggang dan sakit pinggul teman-teman. Memang awalnya dulu di punggung, kemudian pinggang dan pinggul. Nah, jadi untuk itu ya, buat teman-teman yang mengalami sensasi ini jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas teman-teman ya. Karena pengalaman saya pribadi ya, karena merasa diri ini luar biasa sakitnya, sangat-sangat luar biasa ya, dicari tempat sakitnya tidak ketemu teman-teman ya, asal sakitnya dari mana saya tidak menemukannya, jujur saja. Jadi mengambang seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Cuman di sini saya lebih menegaskan kepada teman-teman, ketika teman-teman mengalami sensasi baru maupun lama teman-teman, ingat rumusnya adalah ketika teman-teman sudah divonis GERD disertai anxiety dan disertai psikosomatis, itu murni dari GERD itu sendiri teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan berpikir negatif yang berlebihan, karena memang ini adalah pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Ketika mengalami gangguan ini, sensasi ini, saya berpikir bahwa saya memiliki gangguan ginjal, terus kemudian mengalami gangguan usus buntu seperti, bahkan saya sampai membawa diri saya ke dokter penyakit dalam untuk memeriksakan keadaan pinggang saya. Ternyata semuanya normal. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan ya untuk segera bisa lepas dari sensasi pinggul, baik pinggul ya, pinggang, pinggul, kemudian perut di bagian bawah kiri kanan, terkadang di kiri, terkadang di kanan, dan mempengaruhi di bagian kaki teman-teman, seperti saling tarik seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini metode yang saya gunakan pada waktu itu, yaitu adalah mengompres. Itu yang pertama ya, mengompres pinggang dengan cara menggunakan kain ya sepanjang semeter atau 1,5 meter teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya kain di rumah, silahkan pakai, meskipun panjangnya 2 meter teman-teman ya. Jika itu nyaman buat teman-teman, pakailah ya. Nah, kain tersebut ya kita masukkan ke air panas teman-teman untuk mengompres ya.
Jadi setelah semua kain basah diperas dulu ya, diperas sedikit, jangan terlalu diperas teman-teman ya, biar kandungan airnya masih berada di kain tersebut. Nah, setelah itu ditaruh di pinggang teman-teman ya, dalam jangka waktu beberapa menit teman-teman. Terus ketika rasa hangatnya sudah habis atau panasnya sudah habis, itu ditaruh kembali ke air hangat ya, kemudian dipasang lagi. Nah, seperti itu lakukan, itu berulang-ulang selama rasa ya di pinggang maupun pinggul tersebut masih Anda rasakan teman-teman. Lakukan itu pagi dan sore hari ya, untuk membantu sirkulasi yang ada di daerah pinggang dan pinggul, seperti itu. Dan yang paling utama ya, yang harus teman-teman perhatikan untuk mengetahui asal mula dari kenapa kita bisa terkena sakit pinggang, pinggul, dan kemudian perut di bagian bawah ya, kiri dan kanan. Yang pertama itu adalah gas ya, gas yang berlebihan yang memang sangat mempengaruhi besar ya terhadap sirkulasi di dalam tubuh kita sendiri teman-teman. Terus kemudian porsi makanan yang berlebihan ya. Ingat ya, saya juga pernah menyampaikan kepada teman-teman yang kesembuhannya di 50% ya. Jadi saya di situ meminta kepada teman-teman terus untuk makan menggunakan jam atau timing waktu makan, bisa 2 jam, 3 atau 4 jam sekali. Lapar tidak lapar harus makan teman-teman. Karena ini untuk membantu lambung ini bisa bekerja kembali normal ya, apalagi teman-teman yang memiliki gangguan disfungsi fungsional teman-teman. Nah, karena kesembuhan, karena apa yang kita lakukan terus makan ya, melakukan timing makan tersebut setiap 4 jam sekali, akhirnya kesembuhan itu sudah mencapai 95%, 90-95% teman-teman, tanpa sadar. Nah, tanpa sadar kita terus ya memaksa lambung kita untuk bekerja karena makanan setiap 4 jam sekali kita makan, akhirnya porsi dari makanan ini terlalu over teman-teman, terlalu banyak. Jadi ini tidak kuat menampung teman-teman, akhirnya berat ya, seperti itu. Nah, jadi solusi yang kedua itu adalah untuk meredakan gangguan pinggang, pinggul, kemudian perut bagian bawah, kiri dan kanan, itu adalah porsi makanannya dikurangi ya. Ingat, makanlah sebelum lapar dan hentikan sebelum kenyang. Seperti itu metodenya. Lakukan seperti itu ya, jangan memaksa lambung untuk bekerja keras ya, karena akan mempengaruhi organ yang lain juga teman-teman ya. Kurangi porsi makan ya, nasi atau apapun jenisnya ya, nanti ini akan berangsur-angsur gangguan yang di pinggang maupun pinggul itu akan meredah ya, sejalan tentunya dengan bagaimana kita bisa metode-metode yang saya sampaikan tadi ini bisa teman-teman terapkan secara konsisten. Nah, karena itu yang pernah saya lakukan, dan jangan lupa untuk dipijat-pijat seperti itu. Jangan ditekan-tekan teman-temannya, hanya dipijat-pijat saja dulu seperti itu ya. Ini juga untuk membantu sirkulasi yang ada di dalam. Nah, jadi itu metode yang saya lakukan dahulu teman-teman untuk meredakan gangguan sakit pinggang, karena ini memang lama saya rasakan teman-teman ya. Sensasi ini lama juga saya rasakan, nggak nyamannya luar biasa ya, karena memang untuk duduk saja sakit ya, terus berdiri juga sakit, seperti orang terkena saraf kejepit teman-teman, seperti itu ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan ini, atau saat ini teman-teman merasakan sensasi ini ya. Ingat, kunci utamanya itu yang saya bilang tadi dari awal video, jangan cemaskan ya, jangan pernah cemas ketika teman-teman mengalami atau mendapatkan sensasi lama maupun baru teman-teman ya. Karena jika teman-teman sudah divonis dokter memiliki gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis, itu murni sensasi tersebut ya, adalah sensasi yang ditimbulkan oleh GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga kita bisa kembali normal seperti biasa, seperti orang-orang yang di luar sana, hidup bahagia, tersenyum ya bersama orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.